Terakhir ke 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang makalah yang ke 25, wal maqalatul khamisatu wal isruna itu ya. Halaman 13 sudah ketemu? Dicari, ayo. Halaman 13, pertengahan atas. Wal maqalatul khamisatu wal isruna itu. Udah ketemu? Bismillahirrahmanirrahim. Udah ketemu, Neng? Wal maqalatul khamisatu wal isruna, dan makalah yang ke-25. Ruwiya diriwayatkan annahu sesungguhnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang ini menyele ilmu nahwu ya. Tiba-tiba ada dhamir hu aja. Tapi di belakangnya kan ada keterangan as-salatu wassalam tadi. Sehingga ya nggak apa-apa ya. Diriwayatkan ini berarti hadis Nabi. Khoroja keluar zata yaumin, pada suatu hari. Yang keluar siapa? Nabi ya, anahu tadi. Nabi keluar pada suatu hari keluar. Ala ashabihi, kepada sahabatnya Nabi. Faqala, maka bersabda Nabi, kaifa asbahtum? Ini pertanyaan. Bagaimana kabarmu pagi ini? Kalian semua bagaimana sahabatku? Kaifa asbahtum? Faqala, maka bersabda Nabi, kaifa asbahtum? Bagaimana keadaanmu? Bagaimana kabarmu pada pagi hari ini? Kalian semua wahai sahabatku. Aidakhaltum, artinya masuk fi waktu sobahi, di waktu pagi. Jadi tiba-tiba Nabi keluar dari rumah menemui para sahabatnya ya, yang ada di Sufah. Yang ada di Sufah itu dekat rumahnya, dekat di Masjid Nabawi ya, dekat Raudhah itu. Sahabatku, bagaimana kabarnya, keadaanmu pagi hari ini? Faqalu, maka mereka menjawab, para sahabat menjawab, asbahna, keadaan kami di pagi hari, keadaan kita di pagi hari ini, di subuh ini ya Rasul, aisirna artinya keadaan kami fis sobahi, di pagi hari ini, mukminina, dalam keadaan beriman, billahi, kepada Allah, Jalla yang maha agung, wa ala, dan maha luhur. Ya Rasul, keadaanku ya semua pagi ini dalam keadaan iman kepada Allah. Itu jawab sahabatnya. Wama, dan apa? Lantas Nabi bertanya lagi. Faqala, maka bertanya lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wama, dan apa? Alamatnya imanakum, iman kamu sekalian. Kamu itu mengatakan iman. Apa alamatnya? Apa alamatnya kalian itu iman? Pertanyaan Nabi kepada sahabat. Qalu, maka menjawab mereka sahabat, nasbiru, kami sabar, alal balai, atas cobaan. Jadi kadang-kadang Nabi itu mengajarkan kepada sahabatnya, mengajarkan kepada santrinya, mengajarkan kepada muridnya itu bersifat pertanyaan, biar sahabat sendiri yang menjawab. Nah itulah teknik Nabi itu sudah segitu canggihnya. Jadi kadang-kadang Nabi menjelaskan sesuatu, tapi kadang-kadang menanyakan sesuatu biar santrinya yang menjawab. Alamatnya kalian beriman itu apa? Dijawab oleh para sahabat, yakni kami sabar menghadapi cobaan. Jadi sabar menghadapi cobaan, dimarah pengasuh itu juga cobaan. Kalian harus sabar, jangan pundung, jangan mudah pundung. Nah, itu alamatnya orang beriman. Kalau nggak sabar,
atas dimarahi oleh ustadz, oleh pengasuh, oleh ustazah, ya berarti salah satu imannya itu tanggal ya, copot ya. Qalu mereka menjawab, nasbiru kami beriman alal bala'i atas cobaan, ail imtihani artinya ujian, minallahi ta'ala dari Allah ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, wa naskuru dan kami bersyukur ala rohai, ala rohoi, kho ya itu ya, ala rohoi atas kesejahteraan, atas kemakmuran. Bersyukur, kalian bahagia itu harus bersyukur. Itu salah satu tanda daripada iman kepada Allah. Il ittisai artinya luas, fil ma'isyati di dalam ekonominya. Jadi kemakmuran, kebahagiaan itu artinya mempunyai uang yang banyak, ya, luas ekonominya, banyak hartanya. Berarti kalian harus bersyukur. Ya, syukur itu tidak cukup mengucapkan alhamdulillah. Yang paling paling sederhana yang mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Di bab yang lain kan Bapak sudah jelaskan, syukur yang paling puncak adalah membelanjakan harta bendanya, menginfakkan hartanya kepada seorang laki-laki, kepada seorang perempuan yang soleh atau solehah, membiayai santri, ya, membiayai orang-orang yang mau sekolah, ya, mau ke pesantren yang nggak mampu. Itu tanda syukur yang paling tinggi. Yang paling tinggi itu, ya. Jadi misalkan nanti kalian sudah dewasa, sukses, hartanya banyak, syukur yang paling tinggi yang sudah kita pelajari, yakni membelanjakan harta bendanya untuk orang-orang laki-laki atau perempuan yang soleh-solehah, terutama yang mau pergi ke pesantren, pergi ke sekolah, yang kurang mampu, tidak ada biaya. Itu yang paling tinggi, ya, itu syukur yang paling tinggi. Nah, kalau infak ke masjid, infak ke musola, infak itu ke pesantren, itu masih kalah sama kita infak membiayai orang yang mau pesantren yang kurang mampu. Itu paling tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kalian harta banyak, ya, syukur yang paling puncak adalah menginfakkan kepada orang yang soleh dalam rangka mencari ilmu, atau kepada guru yang soleh dalam rangka mengajar kepada murid-muridnya. Itu yang paling puncak. Yang ketiga apa? Wanardo dan kami ridho bil qodoi dengan keputusannya Allah. Nah, ridho dengan keputusannya Allah. Syarrihi wa khairihi, baik keputusan itu jelek maupun keputusan itu baik menurut kita. Ya. Nah, menurut kita, misalnya orang tua kita masih muda, kita masih sayang-sayangnya dipanggil, ya mati, dipanggil oleh Allah. Menurut kita itu jelek, ya. Karena apa? Kita tidak ada yang menyayangi lagi, tidak ada yang mengirimi uang lagi. Tapi menurut Allah itu mungkin paling bagus, ya. Kita harus ridho. Kita harus ridho atas keputusan Allah. Kita ditakdirkan menjadi orang yang kurang beruntung di bidang ekonomi. Kita harus ikhlas, ridho menerima keputusan Allah. Nah, itulah yang disebut beriman. Itu menurut sahabat. Ya, pertanyaan Rasul dijawab oleh sahabat. Ya, gitu. Tapi hakikatnya itu dari Nabi. Ya, itu kan semuanya udah diajarkan oleh Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita ridho atas keputusan Allah. Baik yang menurut kita itu jelek maupun yang menurut kita baik, semuanya harus kita terima, ya. Harus kita terima. Oh, saya kalau ditakdir, ya, wajah saya kurang ganteng misalkan, ya harus kita terima. Nah, itu ya menurut Allah udah paling baik. Untuk diri kita itu sudah dipilihkan oleh Allah, ya kita wajib menerima. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nardo dan kami ridho bil qadha'i dengan keputusan Allah. Ail hukmi artinya ketentuan ilahi dari Tuhanku. Fi a'yanil maujudati, dari di dalam satu-satunya sesuatu yang sudah terwujud, yang sudah maujud.
Jadi menerima kepastian yang sudah terjadi pada diri kita. Kita dilahirkan laki-laki, ya harus kita terima, nggak boleh protes, nggak boleh menyesal, nggak begitu tampan, nggak begitu kaya orang tua kita. Jadi fi a'yanil maujudati, di sesuatu yang sudah terwujud, alama atas keadaan, hiya alama atas keadaan, hiya yang sudah terwujud, alaihi atas ma minal ahwali dari keadaan, fil azali dari zaman dulu, ilal abadi sampai nanti di kemudian hari. Kalau kita hidup ya semenjak kita lahir sampai nanti kita mati, itu kita harus menerima qadha, harus ridho menerima keputusan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut iman kepada Allah. Kalau kalian mengatakan, oh saya percaya pada Allah, tapi nggak ridho atas ketentuan Allah yang diberikan kepada kita, berarti kalian itu hakikatnya belum beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Ada nggak orang yang tidak ridho atas keputusan Allah? Banyak ya, banyak. Ya, kita itu Allah memutuskan kepada kita itu banyak sekali ya, orang-orang lain di luar kita, di luaran sana itu yang menentang, bahkan menentang atas keputusan Allah. Wah, nggak ada Allah-Allahan lah. Aing nama misalkan ditakdir sekarang masih keadaan miskin, saya pasti bisa jadi kaya tanpa pertolongan Allah. Ya, itu termasuk orang yang menentang atas keputusan Allah. Nah, kalau santri ya harus ridho, ikhlas. Ridho itu ikhlas menerima apa adanya yang telah digariskan, yang telah ditentukan oleh Allah. Itu namanya ridho. Kita nggak boleh mengingkari. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala maka bersabda alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antum kamu sekalian al-mu'minuna, orang termasuk golongan orang-orang yang iman hakon, yang benar-benar beriman. Nah, akhirnya dibenarkan. Oh benar, jawaban kamu itu benar. Ternyata kalian semua itu sudah termasuk orang yang beriman, yang benar-benar beriman. Nah, antum al-mu'minuna hakon, kata Nabi mengomentari jawaban sahabat atas pertanyaan Nabi. Ai imanan artinya iman, mutobikon yang menyengajakan, lil waqi'i terhadap keadaan. Jadi menyengajakan terhadap keadaan kita itu benar-benar iman kepada Allah. Kita itu benar-benar menjadi orang yang Islam dengan sadar, dengan ridho. Warabbil Ka'bati, dan demi Tuhan yang mempunyai Ka'bah. Nah, maksudnya Allah. Nah, ini sumpah demi Ka'bah. Ya, sumpah itu ya macam-macam. Daek medut ya. Kalau orang Sunda kan gitu ya, ada ya. Iya, dari sononya ada warabbil Ka'bati, dan demi Tuhan yang mempunyai Ka'bah. Ya, apa sih susahnya demi Allah gitu aja. Artinya apa? Supaya hidup kita itu variasi. Kalau apa-apa demi Allah, ya, kan nggak variasi. Nah, ini ada kosam yang demi warabbil Ka'bati, demi Tuhan yang mempunyai Ka'bah. Itu artinya apa? Ya demi Allah. Gitu. Supaya variasi. Nah, kalau orang Sunda apa? Dek medut, apalagi? Daek sengsara, ya, daek benghar, ya, itu ya, memang dari sononya udah ada. Nah, dari zaman Nabi itu udah diberikan contoh supaya kita itu tidak monoton. Ya, kalau ngaji ngantuk ya, tapi kalau kerja bakti enggak ya. Karena apa? Ya di sana bisa bersenda gurau. Bismillahirrahmanirrahim. Mana lagi? Warabbil Ka'bati, dan demi Tuhan yang mempunyai Ka'bah.
Adapun wawunya warobi itu lafal warobi lil kosami itu menunjukkan kosam. Jadi demi Tuhan yang mempunyai Ka'bah. Ayat bermakna ya demi Allah. Qala berkata ba'dul arifina, sebagian dari orang yang bijaksana, orang yang ma'rifat. As-sabru, ini kata ulama yang ma'rifatullah. As-sabru, adapun sabar. Salasu maqamatin, ada 3 tingkatan. Menurut ahli ma'rifat, sabar itu ada 3 tingkatan. Kalau kalian memperhatikan benar-benar setiap ngaji tambah pintar. Sabar itu bukan hanya 1 tingkatan, tapi ada 3 tingkatan. Menurut siapa? Ahli ulama, ahli ma'rifat. Jadi ada 3 tingkatan. Tarkus syakwa. Yang pertama adalah tarkus syakwa, sabar yang tarkus syakwa. Apa artinya tarkus syakwa? Ya orang yang meninggalkan keluhan, mengeluh. Tarkus syakwa, meninggalkan mengeluh, menggerutu. Wah, itu sabar yang pertama itu kalian mampu meninggalkan menggerutu, mampu meninggalkan mengeluh. Itu sabar, golongan sabar yang pertama. Sering nggak kalian mengeluh? Sering, ya manusia itu paling sering mengeluh. Jadi kalau bisa meninggalkan mengeluh, menggerutu, berarti kalian itu sudah termasuk golongan sabar, golongan yang pertama. Wahia, dan adapun golongan sabar yang mampu meninggalkan menggerutu atau mengeluh, darajatut tabi'ina, derajatnya para tabi'in. Tabi'in itu siapa? Kalian udah tahu belum? Kalau pengikut Rasul, orang yang sezaman dengan Rasul disebut sahabat. Orang yang Rasul meninggal, tinggal sahabat. Nah, terus ada murid lagi yang tapi tidak ketemu Rasul, disebut tabi'in. Nah, ini derajatnya orang ya, derajatnya orang yang mampu meninggalkan gerutu, meninggalkan mengeluh, itu derajatnya tabi'in. Kalau kita gimana ya? Kita memang bisa meninggalkan mengeluh, meninggalkan menggerutu. Ada yang mampu. Manusia nggak akan ada ya, yang nggak akan ada. Pada umumnya itu ya manusia nggak mungkin meninggalkan mengeluh, meninggalkan menggerutu. Nggak bisa itu. Nah, dicoba sedikit sudah mengeluh, dimarahin dikit sudah lari, menggerutu ya. Nggak mau gitu sambil lari. Wah, lompatnya di mana itu ya. Nah, itu bukan derajat kita, derajatnya tabi'in. Kata siapa? Kata ulama yang ahli ma'rifat ini. Ini derajatnya para tabi'in. Derajatnya para tabi'in itu. Tabi'in itu enggak termasuk ya. Tabi'in itu enggak termasuk. Makanya ulama sebaik-baik ulama itu ya generasi salaf. Tabi'in, sahabat tabi'in itu terbaik generasi ulama. Setelah itu kalah kualitasnya. Karena apa? Generasi tabi'in itu tidak pernah menggerutu, tidak pernah mengeluh. Apakah semua? Ya tentunya enggak. Tapi mayoritas tabi'in ya, mayoritas tabi'in yang belajar kepada sahabat itu tidak pernah mengeluh, tidak pernah menggerutu. Tapi ada juga ya namanya manusia ya macam-macam dia, ada juga yang mengeluh, yang menggerutu. Ya itu tentunya tabi'in yang papan bawah. Kalau tabi'in yang papan atas tidak pernah mengeluh, tidak pernah menggerutu. Itu yang golongan pertama. Warridho. Yang kedua ini warridho dan ridho bil makduri, dengan ketentuan Allah. Yang kedua, derajat sabar yang kedua itu ridho, menerima ketentuan Allah, ridho menerima qadanya Allah. Wahia, dan adapun derajat sabar yang masuk terhadap ridho, terhadap ketentuan Allah, darajatuz zahidina, derajatnya orang-orang yang zuhud.
zuhud. Nah, orang-orang zuhud itu ya derajatnya kalau sabar itu ya ridho akan ketentuan Allah. Ini banyak. Kalau orang-orang sekarang juga orang-orang yang zuhud itu mampu menerima ketentuan Allah itu. Tapi tetap masih gerutu. Biasanya dia tetap menggerutu, kalah ya. Kalah dibandingkan dengan derajatnya tabi'in. Menggerutu dia. Orang zuhud itu ada menggerutunya. Sudah menerima ketentuan Allah, ya ridho menerima takdirnya Allah, qadanya Allah, tapi kadang-kadang masih menyesali diri. Menggerutu, mengeluh, ya namanya manusia ya. Kadang-kadang tidak mengeluhkan dirinya, mengeluhkan orang lain. Wah, gimana sih orang lain itu seharusnya begini. Nah, itu menggerutukan orang lain. Tapi kalau sudah derajatnya tabi'in, ya itu tidak pernah menggerutu sama sekali. Baik menggerutu terhadap diri sendiri maupun menggerutukan orang lain. Menyesalkan orang lain, oh si fulan itu kenapa ya, kok nggak mau ke masjid. Nah, kalau derajatnya tabi'in yang sabar itu nggak sampai sana. Ya, biarin aja ya, masing-masing aja. Mendoakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mahabbatu dan cinta ini yang paling berat. Lil ibtilai, terhadap cobaan. Orang yang yuhud itu cinta kalau mendapatkan cobaan itu senang, Pak Dri ya. Itu orang yang yuhud. Kalau kalian mendapatkan cobaan bagaimana? Sedih atau senang? Umumnya sedih. Tapi kalau orang yang yuhud yang masuk kategori ar-ridho bil makdur ya, ridho dengan ketentuan Allah itu kalau mendapatkan cobaan itu senang. Alhamdulillah saya dicoba. Alhamdulillah saya sakit. Alhamdulillah saya nggak bisa jalan. Ya. Ada nggak? Kalian udah pernah menemui orang yang gitu nggak? Pernah nggak? Belum pernah ya Neng ya. Karena ini berat. Kalau Bapak pernah. Bapak itu pernah menemui orang yang itu. Bapaknya Bu Haji itu kalau sakit itu selalu mengucapkan Alhamdulillah. Bapaknya Bu Haji. Ya. Dia banyak syukurnya. Beliau itu. Nasi yang udah setengah basi aja dimakan. Alhamdulillahirobbilalamin, dimakan. Enggak pernah mengeluh ini itu. Kalau sakit dia bersyukur. Tidak pernah menggerutu. Itu orang yang zuhud. Jadi kalau dapat cobaan itu dia mengucapkan bukan innalillah tapi alhamdulillah. Itu ar-ridho bil maqdur, menerima takdir. Itu cinta terhadap cobaan Allah. Wal mahabbatu lil ibtilai, dan orang yang cinta terhadap cobaan Allah. Ini tingkat sabar yang ketiga ya, terpisah lagi. Tadi kalau bil makdur tadi waridul makdur itu derajatnya zahidin, orang yang zuhud. Wal mahabbatu lil ibtilai, dan orang yang cinta terhadap cobaan. Wahia, dan adapun orang-orang yang cinta terhadap cobaan, darajatus siddiqina, derajatnya orang yang benar. Jadi kalau orang yang udah cinta terhadap cobaan, kalau dicoba oleh Allah seperti Nabi Yakub, ya seperti siapa lagi? Nabi Yusuf. Nah, itulah orang-orang yang benar. Kalau orang itu biasanya hanya sebagian. Dicoba ini mungkin sakit, dia bisa menerima alhamdulillah, tapi dicoba yang lain di bidang ekonomi dia belum mampu. Tapi kalau orang as-siddiqina, orang yang benar ya, derajatnya para nabi ini biasanya itu segala bidang dicoba dia lulus. Sakit, kesehatan dicoba. Nabi Yakub dicoba berapa tahun itu? Berapa tahun sakitnya Nabi Yakub? Wakilah 8 tahun, wakilah 10 tahun. Dia ikhlas. Dicoba miskin juga ikhlas. Dicoba kaya juga ikhlas. Tapi kalau manusia biasanya itu hanya sebagian. Dicoba sakit lulus. Nah, tapi dicoba ekonomi tidak lulus. Ya kayak bapaknya Bu Haji itu dicoba sakit lulus. Saya saksinya ya. Tapi dicobaan yang lain nggak lulus. Dicoba ekonomi nggak lulus, menggerutu, mengeluh. Ya, itulah manusia biasa. Tapi kalau yang derajatnya tinggi,
coba setiap cobaan, dia ikhlas, ridho akan cobaan yang diberikan oleh Allah, cinta terhadap cobaan yang diberikan oleh Allah, itu biasanya derajatnya para nabi. Jadi jelas ya, menggerutu itu derajat yang pertama, terus ridho terhadap keputusan Allah, derajat sabar yang kedua. Yang paling tinggi, cinta terhadap cobaan yang diberikan oleh Allah. Lantas kita masuk golongan yang mana? Ya. Kalau 3 kategori ini kita nggak bisa masuk. Golongan yang pertama, kita sering menggerutu, ya, suruh kerja bakti dikit, ngeluh capek, dimarahin dikit, pundung, ya, nggak termasuk. Yang kedua, apalagi ridho terhadap takdir Allah, kita itu berat. Apalagi yang ketiga, cinta terhadap segala semua cobaan yang diberikan oleh Allah pada kita. Itu kita cinta, alhamdulillah, alhamdulillah, zikirnya alhamdulillah. Ya, itu adalah derajatnya para as-siddiqina, orang yang benar-benar benar. Itu biasanya derajatnya para nabi, para sahabat, papan atas. Lantas kita termasuk golongan mana? Ya, kita termasuk golongan yang berusaha. Mudah-mudahan masuk ke golongan yang pertama atau ke golongan yang kedua. Minimal itu aja. Kemarin termasuk golongan orang yang zuhud, ahli zuhud, atau termasuk orang yang tidak menggerutu, itu aja. Kita nggak menggerutu itu aja udah luar biasa sekali. Apakah kita sudah masuk golongan orang yang sabar? Belum. Kita itu baru berusaha, latihan masuk kepada orang yang ahli sabar. Sampai kapan? Ya sampai mati. Nah, nanti dikelompokkan di mana ya terserah Allah, terserah malaikat, raqib dan atid. Yang penting kita berusaha latihan untuk menjadi orang yang sabar. Ya, paling-paling kita hanya latihan. Kita masuknya golongan mana? Kayaknya kalau 3-tiganya berat, untuk kita itu berat semua. Hanya kita termasuk dimasukkan golongan orang yang berlatih untuk bersabar, gitu aja. Jadi Bapak tambahkan yang golongan keempat, ya kita ini termasuk golongan orang yang berlatih untuk termasuk orang yang bersabar. Kategori 3 kategori ini berat semua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fafil hadisi, maka dalam suatu hadis, ini petikan hadis, ubudillah, ibadahlah kepada Allah, ala ridho, dengan ikhlas. Ala ridho, di atas ridho, itu artinya apa? Ikhlas. Kita ibadah kepada Allah itu dengan ikhlas, termasuk belajar di pesantren kalian, di kelas sekolah, itu kan ibadah pada Allah. Hendaklah dengan ikhlas, itu perintah Nabi berupa hadis. Ubudillah, hendaklah beribadah pada Allah ala ridho, dengan ikhlas. Fa illam tastati, maka jika tidak mampu, fafis sobri, maka di dalam sabar, ala ma takrahu, di atas musibah, takrohu, yang kalian benci. Kalau kalian nggak mampu ya di dalam kesabaran, ya hendaklah ya pokoknya kalian itu sabar terhadap sesuatu yang kalian benci. Nah, itu aja yang paling ringan kata Nabi itu. Hendaklah kalian sabar terhadap sesuatu yang kalian benci. Itu aja berat ya. Yang kalian benci itu apa sih? Dimarahin orang. Itu kan paling benci ya. Dimarahin orang itu kita itu paling nggak senang. Tapi kata Nabi itu ya, kalau kalian nggak bisa yang tadi ya, yang tingkatan sabar yang 3 tadi, ibadah kepada Allah dengan ridho, ya kalian sabar terhadap sesuatu yang kalian benci. Nah, itu berat juga ini ya. Masa dibenci kita tetap sabar, ya kita diledekin orang tetap sabar, dimusuhin orang tetap sabar, itu ya berat juga. Nah, masih banyak orang yang belum mampu melaksanakan ini. Padahal ini udah standarnya udah diturunkan lagi oleh Nabi ya. Yang 3 tadi berat sekali, turunkan lagi. Kalau kalian nggak mampu, ya udahlah, kalian sabar terhadap yang kalian benci, itu cukup kata Nabi. Ini berat juga. Memang sabar itu pekerjaan yang berat. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ilam tastati, maka jika kamu tidak mampu, fafis sobri, di dalam sabar,
alamat takrohu, atas sesuatu musibah yang kalian benci. Khairun katsirun, kalau kalian udah mampu sabar terhadap sesuatu yang kalian benci, itu khairun katsirun, kebaikan termasuk kebaikan yang banyak. Ya, jadi khairun katsirun menjadi khobar. Kok tiba-tiba kok kalimatnya ini enggak bagus itu. Nah, kurang bagus. Fafis sabri alamat takrohu khairun katsirun, tiba-tiba kebaikan yang banyak. Maksudnya kalau kalian sabar terhadap sesuatu yang kalian benci, itu khairun katsirun, termasuk golongan kebaikan yang banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu sadisatu wal isruna, dan makalah yang ke-26. Dan makalah yang ke-26. Au telah mewahyukan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala memberikan wahyu, berarti hadis qudsi, ila ba'dil anbiya'i, ke sebagian dari para nabi. Jadi ini enggak tahu ini hadis qudsnya ke nabi siapa. Alaihissalam berarti kepada Nabi Muhammad, karena ada ini menurut syarahnya Imam Nawawi Al-Bantani ini kepada Nabi Muhammad. Karena apa? Ada lafal alaihissalam. Ila ba'dil anbiya'i, ke sebagian para nabi. Alaihissalam artinya kepada Nabi Muhammad SAW, berarti tidak semua nabi diberikan wahyu ini. Ini khusus kepada Nabi Muhammad. Man orang ini juga bagus ini. Ini hadis qudsi ini. Perhatikan. Man orang lakiyani, yang menemuiku, kata Allah. Ya. Kata Allah. Nah, ini diturunkan kepada Nabi Muhammad. Muhammad, ini dengarkan ini. Saya mau berfirman berupa hadis qudsi. Man orang lakiyani yang menemuiku, kata Allah. Ini ku itu ku Allah. Man orang lakiyani yang menemuiku bil mauti, dengan mati, wahwa dan adapun orang yang menemuiku dalam keadaan mati, yuhibbuni, dengan jalan mati, yuhibbuni, sedangkan dia mencintaiku. Ada seseorang yang mati menemui Allah, artinya mati itu kan ila rafiqil a'la. Artinya apa? Orang mati itu menemui Allah. Sedangkan dia itu yuhibbuni, dalam keadaan mencintaiku, kata Allah. Orang yang mati dalam keadaan mencintai Allah. Nah, itu artinya itu. Ayastaku artinya kangen, ilayya, kepadaku. Kata Allah, orang yang mati dalam keadaan mencintaiku artinya kangen kepadaku. Wayar gobu dan senang kepadaku, kata Allah. Fima di dalam suatu perkara, indi, di sisiku, minas sawabi, dari pahala. Kalau ada orang yang mati dalam keadaan cinta, dan sangat cinta kepada Allah, sangat senang kepada Allah, dalam suatu perkara yang mengharapkan pahala, maka kata Allah, ada kholtuhu, akan aku masukkan man jannati, kepada surgaku. Jadi kalau kalian mau mati, dijamin masuk surga, ya mati dalam keadaan senang cinta kepada Allah. Itu pasti masuk surga. Cinta aja. Pokoknya kalian cinta kepada Allah, mati sampai mati, kalian bawa sampai mati, pasti dimasukkan ke dalam surganya Allah. Kata siapa? Kata Allah. Ada kholtuhu, pasti akan aku masukkan surga orang yang mati dalam keadaan cinta kepadaku. Jannati, kepada surgaku. Ini kata Allah. Ma'asyabiqina, bersama-sama orang yang terdahulu. Artinya asyabiqin, orang yang terdahulu itu siapa? Ya sahabat, tabi'in. Oh, itu orang yang terdahulu. Jadi kalau kalian mati dalam keadaan cinta kepada Allah, pasti dijamin masuk surga.
Bismillahirrahmanirrahim. Waman dan orang lakiani yang menemuiku, ku ini ku Allah. Waman dan orang lakiani yang menemuiku, kata Allah, bil mauti dengan kematian, dengan mati, wal halu dan keadaannya, huwa orang itu ya khofuni takut kepadaku. Ada orang yang mati dalam keadaan ya khofuni takut kepadaku, kata Allah. Ada orang yang mati takut kepada Allah. Ayya khofu artinya takut, azabi atas siksaku. Janabah tahu artinya janabah tahu atau ajnab tahu. Sebetulnya lafalnya kurang tepat ini, ya nggak apa-apa, ikut aja. Janabah tahu akan aku jauhkan hu orang yang mati dalam keadaan takut akan siksaku tadi, nari dari api neraka. Kalau ada orang yang mati, yang menemui Allah, mati itu artinya menemui Allah dalam keadaan takut kepada Allah, takut akan siksa Allah, pasti Allah akan menjauhkan dari api neraka. Itu kata Allah. Gampang ya? Gampang. Yang pertama apa? Cinta pada Allah, pasti dimasukkan surga. Yang kedua, takut akan siksa Allah, pasti dimasukkan surganya Allah. Yang ketiga apa? Waman dan orang lakiani yang menemuiku ku Allah, kata Allah, bil mauti dengan mati, dengan kematian, wahwa dan man yastahyi dalam keadaan malu, minni dariku. Yang ketiga, kalau kalian mati dalam keadaan malu kepada Allah aja, akan diapakan kalau malu pada Allah? Bi'antang kabido. Dengan artinya dengan keadaan murengket apa sih? Tahu nggak murengket? Mengkeret kalau bahasa Jawa. Jadi mau maju karena takut nggak jadi, itu apa? Apa? Bahasa Indonesianya apa? Iya, ya beda ya. Karena apa? Ya malu, karena malu kan, bukan takut, bukan malu-malu, bukan ragu-ragu. Ini mau maju ini, tapi malu ini. Bahasa murengket, kalau bahasa Sundanya apa? Murengket. Murungkut. Atau ngariut. Bukan. Kalau ngariut mah kanjut ya. Bukan, ya mengkerut kan. Kalau ngariut kanjut, kalau mau maju tapi ragu-ragu apa itu? Nah, mengkeret. Kalau bahasa Jawa itu mengkeret. Semacam-macam bahasa itu. Kalau bahasa kita Bapak itu mengkeret. Biantang itu dalam keadaan apa ya? Mengkeret. Jadi mau berani tapi malu. Misalkan orang ya mau ketemu malu itu apa sih? Apa? Iya, nggak percaya diri. Nggak percaya diri. Kalau nggak percaya diri beda dengan malu-malu. Malu itu kan percaya tapi malu kan. Saya itu bisa tapi malu aja. Beda dengan nggak percaya diri. Ya pokoknya gitulah. Merungkut ya. Biantang kabido dalam keadaan mengkeret nafsu dirinya karena malu ya. Orang malu-malu itu bagaimana sih? Ini malu-malu kan gitu ya. Ya malu untuk main itu malu-malu itu bahasa ya. Itu bahasa Indonesianya apa? Malu-malu kucing deh. Nah. Ya malu-malu kucing aja lah. Biantang kabido dalam keadaan. Tapi malu-malu kucing juga sebetulnya nggak pas ya. Mengkarat bahasa Sundanya apa? Marungkut ya, marungkut atau wong ngarayut ya. Kalau ngarayut ya tadi ya kulit yang karijut itu. Karijut. Ya, pokoknya itulah malu-malu kucing ya. Dia mau menghadap, kalau kalian mau menghadap seseorang malu-malu itu ya. Nah, itu
malu-malu, akhirnya mau maju atau enggak itu biantang kobido nafsuhu, malu-malu itu gitu, murengket bahasa Sundanya, murungkut. Kalau murungkut itu biasanya punyamu itu murungkut itu itu murungkut, dingin itu ngarayut, murungkut itu punyamu, itu nggak pas juga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dan adapun man yastahi malu minni dariku, kata Allah, bi antang kabido, dalam keadaan murungkut nafsuhu, dirinya, min syai'in, dari sesuatu, khaufan artinya takut, min iqabillahi ta'ala, dari siksanya Allah Ta'ala, lahu, kepada man, fihi, di dalam ini perkara. Ya, kalau ada orang mati, sampai mati itu malu pada Allah, artinya apa? Ya takut siksanya pada Allah, murungkut, takut disiksa lah, murungkut takut disiksa pada Allah. Ya, ansaitu, maka akan aku buat lupa. Kata Allah apa? Ansaitu, akan aku buat lupa, al-hafadhata, malaikat pencatat. Pencatat apa? Amal baik, amal jelek. Nah, itu dilupakan oleh Allah. Kalian berbuat jelek, tapi mati dalam keadaan kalian tuh malu-malu pada Allah, artinya takut disiksa atas siksaan Allah. Malaikat pencatat kejelekan itu dibuat lupa. Kata Allah itu, ansai itu aku buat lupa. Nah, al-hafadhata, malaikat pencatat amal. Al malaikatu artinya malaikat, alladzina katabu, yang tugasnya mereka itu menulis, a'malahu, amalnya orang. Itu dilupakan, malaikat pencatat amal jelek itu. Jadi malaikat itu pernah lupa, ya. Malaikat itu pernah lupa. Kata siapa? Kata Nabi. Mana dalilnya? Ini hadis qudsi. Hadis qudsi. Jadi, kalau yang lupa itu hanya orang manusia saja. Nah, innal insana mahalul khata' wan nisyan. Kalau malaikat enggak, salah. Ya, malaikat itu pernah lupa, tapi dibuat lupa oleh Allah. Supaya apa? Tidak mencatat amal jelek orang yang malu, mati dalam keadaan membawa malu di hadapan Allah. Ya, itu dilupakan tuh malaikat yang siapa? Yang pencatat jelek itu siapa? Atid, ya. Wah, si fulan itu berbuat jahat, itu dilupakan oleh Allah. Gara-gara si fulan itu mati ketemu Allah membawa rasa malu. Apa artinya rasa malu itu? Ya malu nanti takut disiksa oleh Allah. Nah, kira-kira ya orang yang, kan ada 3 golongan ini yang dijamin surga ini. Yang pertama adalah orang yang apa tadi? Orang yang ketemu Allah dalam keadaan cinta, ya, cinta kepada Allah, itu pasti dijamin surga. Yang kedua, mati dalam keadaan takut atas siksaan Allah. Yang ketiga, membawa rasa malu karena telah banyak berbuat dosa sehingga takut akan siksaan Allah. Itu dijamin surga. Nah, apakah kita bisa? Bisa. Tapi ya umumnya ya ini harus makrifat dulu. Ya, cinta pada Allah itu bagaimana? Ya kalau kita makrifat, mengetahui atas hukum-hukum agama Islam. Kalau orang yang tidak mengetahui hukum agama Islam, ya bagaimana bisa mencintai Allah? Sedangkan larangan Allah semuanya dilakukan. Makanya harus orang yang belajar agama. Intinya ketiga golongan tadi, yang cinta kepada Allah, yang takut akan siksaan Allah, yang malu kepada Allah dibawa bekal mati ketemu Allah, itu akan dijamin oleh surga. Itu ya tentunya kita melalui proses. Kita bisa malu kepada Allah itu ya karena kita proses, karena belajar menjadi santri, tahu hukum-hukum Allah. Kalau melakukan tindakan yang maksiat, yang jahat, itu pasti akan mendapatkan balasan oleh Allah, siksaan oleh Allah. Nah, tentunya melalui prosedur. Kita belajar agama secara syariat, ya, makrifat dan hakikat. Nah, ketiga-tiganya ini ya tentunya kalau sudah kita jalani, ya, barulah kepangkatan dijamin surga oleh Allah ini
yang dijamin, yakni ketemu dengan Allah dengan syarat cinta, membawa cinta, pasti dijamin surga oleh Allah ini akan kita dapatkan. Kalau kita hanya sekedar mengatakan cinta kepada Allah, pokoknya sampai mati saya cinta kepada Allah, nggak pernah sholat, ya nggak mungkin dijamin oleh Allah itu langsung masuk surga. Sama kalau kalian nanti misalkan laki-laki punya pacar ya, oh saya cinta kepada kamu. Nah, kalian itu cinta kepada pacar, tapi hanya sebatas ucapan, tidak pernah memberikan sesuatu hal yang disukai oleh pacarnya. Tidak pernah menolong pacarnya, ya pacarnya menjauhi. Cinta apa itu? Cinta abal-abal. Cinta itu bukan hanya cukup dibuktikan oleh perkataan, tapi dibuktikan oleh perbuatan. Kalau sudah dewasa ya nanti dilamar, dinikahi, diberikan nafkah lahir dan batin, kan gitu, nggak sekedar ucapan. Jadi kalau kalian menyatakan cinta kepada Allah, saya menyatakan cinta kepada Allah akan saya bawa sampai mati, tapi enggak disertai dengan amalan soleh, ya tidak dijamin oleh Allah pasti masuk surga, ya itu. Tapi dengan cinta ya kalau kita mencintai ya semampu kita. Nah, kata Allah sendiri kan apa? Ittaqullaha mastata'tu. Bertakwalah kepada Allah semampumu. Nah, dilatih dikit naik dikit naik dikit naik dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ansaitu, aku akan lupakan al-hafadhata, malaikat pencatat amal. Ayat malaikat itu artinya malaikat alladzina katabu, yang menjadi juru tulis. A'malahu, amalnya orang. Dzunubahu artinya dosanya orang. Jadi kalau kita menyatakan cinta disertai dengan tindakan, suatu saat itu kita beramal yang jelek itu ya, karena cinta kita kepada Allah lebih banyak, itu dilupakan, itu malaikat itu mencatat. Sehingga amalan jelek kita yang kita lakukan itu tidak dicatat oleh malaikat atid. Nah, itu dilupakan. Nah, ya tentunya ada syaratnya. Kalau kita amalannya banyak jeleknya ya Allah tidak akan melupakan malaikat itu, ya, malah menyuruh, malah mengingatkan, ya sebaliknya. Malaikat si fulan itu banyak jahatnya, itu kamu catat, itu kamu jangan lupa, itu ada yang ketinggalan gitu. Tapi kalau kita itu banyak baiknya, perbuatan jelek kita itu suatu saat dilupakan malaikat itu oleh Allah. Jadi malaikat itu pernah lupa. Jadi nanti kalau kalian misalkan mau kuliah di perguruan tinggi, ada pertanyaan apakah malaikat itu pernah lupa? Pernah. Inilah hadis qudsi, dalilnya hadis qudsi. Pernah. Artinya tak apa, kalau malaikat ya tentunya dilupakan oleh Allah, disengaja lupa oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dzunubahu artinya dilupakan, itu mencatat dosa kita. Fadlan karunia minallahi ta'ala, dari Allah ta'ala. Keutamaan itu artinya ya rahmat, karunia, pemberian yang berupa hal-hal yang baik, itu disebut fadlan. Bahasa kita karunia atau rahmat minallahi ta'ala, dari Allah ta'ala, alaihi, atas man. Lagi satu mangkolah lagi atau capek? Udah? Dua aja. Wallahu a'lam bishawab.